Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan surat Al-Mursalat dengan tafsirnya. Yang kemarin sudah dimulai ayat 20 dan seterusnya. Ya, ini mau saya tambahkan keterangan di sini. Di ayat yang ke-20 dari surat Al-Mursalat atau surat nomor 77, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqkum mim ma'in mahin. Biasanya saya lihat di terjemah-terjemah yang berbahasa Indonesia itu, ya, itu mengartikannya begini. Alam nakhluqkum, bukankah kami Allah telah menciptakan kalian wahai manusia min ma'in, dari air. Nah, ini mahinin biasanya diartikan yang hina. Ternyata itu salah menurut sebagian ulama. Bukan salah dalam arti sesat, tapi keliru atau kurang pas. Kata ulama, kata-kata mahinin ini di sini bukan berasal dari kata hana, yahinu, mahinun, bukan. Tapi berasal dari kata mahuna yang artinya lemah. Jadi mestinya terjemahannya, bukankah kami telah menciptakan kalian wahai manusia dari air yang lemah. Makanya sudah lihat dalam tafsir Ibnu Jarir at-Tabari ini, alam nahlukum, bukankah kami telah menciptakan kalian wahai manusia, ayyuhan nas, wahai manusia, min ma'im mahin, dari air yang lemah, yakni min ma'in mahin, yakni min nutfatin. Air ini maksudnya nutfah, air mani. Yang mahinin maksudnya dhaifah, yang lemah. Atau dalam tafsir lain ini diterangkan bahwa maknanya sama seperti ayat 78 nih, surat apa kemarin, Al-Insan ya. Ya. Surat As-Sajdah. As-Sajdah ya. Nah, As-Sajdah. Surat yang ke-32. Apa benar enggak, coba cek lagi. Nanti salah lagi ya aku. Surat 32 ayat berapa tadi? 78 ya? 8 ya. Ini yang sering dibaca imam-imam kita di hari Jumat ini ya. Allah berfirman di sini tentang dirinya. Ya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Ini termasuk ayat mutasyabihat. Ya. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Tanzilul kitabi, kalau terjemah secara letterleknya, dulu saya waktu ngaji kepada guru saya menerjemahkannya itu tanzilul kitabi, penurunan kitab itu. Ini bentuk mudhof ilaih yang berfungsi yang berkedudukan sebagai mubtada. Ya. Tapi terdiri dari fiil dan isim. Isim fiil sama isim makrifat. Ya, itu katanya tanzil itu penurunan. Kalau bahasa kita ya, Alkitab itu diturunkan, yaitu tanzilul kitabi, penurunan Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, min rabbil alamin, dari Allah Tuhan semesta alam.
Jadi maksudnya penurunan Al-Quran itu tidak diragukan lagi padanya bahwa dia Al-Quran itu berasal dari Allah, pemelihara, pencipta, pemilik ya seluruh alam ini. Am yaqulu naftaroh, ataukah mereka orang-orang kafir Mekah berkata iftaroh, Muhammad itu yang membikin-bikin Al-Quran. Bagaimana bisa Nabi kita bikin Al-Quran? Beliau nulis aja nggak bisa kok, baca aja nggak bisa kok. Ya, jadi Nabi kita dituduh membikin Al-Quran, membuat-buat ngarang-ngarang itu nggak benar tuduhan mereka. Nabi kita tuh membaca dan menulis itu nggak bisa. Jadi salah satu kehendak Allah mengutus manusia tapi mulia, walaupun tidak bisa membaca dan menulis tapi mulia, akhlaknya mulia. Ya, beliau itu. Ya. Maaf, ataukah mereka berkata Muhammad itulah yang membikin-bikin Al-Quran. Al-Quran itu bukan dari Allah, tapi Muhammad yang membikin-bikinnya. Lalu Allah bantah omongan orang kafir. Bal huwal haqqu mir rabbik. Bal bahkan huwa dia Al-Quran itu al-haqqu adalah kebenaran min rabbika dari Allah pemeliharamu, Tuhanmu. Untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah? Nih loh Pak, gunanya Al-Quran diturunkan. Litundhira supaya engkau Muhammad memberi peringatan kauman kepada suatu kaum, yaitu orang-orang Mekah pada waktu itu, yang ma'atahum belum pernah datang kepada mereka, tidak datang kepada mereka min nadhirin dari seorang pemberi peringatan pun min qablik dari sebelum kamu. Untuk apa? Al-Quran diturunkan untuk dijadikan pemberi peringatan, untuk mengingatkan manusia. Makanya kita tiap hari harus ngaji. Al-Quran itu menjadi peringatan buat diri kita. Jangan sampai kita lupa bahwa tugas hidup kita itu hanya beribadah kepada Allah. Bukan cari panggung, bukan cari popularitas, bukan cari duit, bukan cari apalagi jabatan. Bukan. Hidup ini untuk ibadah saja. Jadi lakukan semua yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Itu tugas kita hidup cuma itu aja sebetulnya. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW itu belum pernah ada seorang pemberi peringatan pun yang memberi peringatan kepada orang Mekah. Nah, Nabi diutus untuk memberi peringatan. Engkau diberi Al-Quran ini untuk engkau beri peringatan kepada kaummu Muhammad yang belum pernah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan pun min qablika sebelum kamu. Untuk apa diberi peringatan? La'allahum yahtadun, agar mereka mendapat petunjuk. Kalau kita nggak pernah ngaji Pak Bu, kita akan sesat pelan-pelan, tapi pasti itu akan sesat. Jangankan kita yang masih awam, kiai itu loh Pak, bisa sesat kok. A'udzubillah misalnya ditalik. Ustadz itu bisa sesat. Apa maneh apalagi orang biasa. A'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya banyak baca Al-Qur'an, banyak zikir atau ingat kepada Allah, dan banyak berdoa kepada Allah. Kalau orang-orang NU itu ya subuh tuh berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Terus belakangnya kok dibaca pelan-pelan, dalilnya dari mana saya enggak tahu itu. Padahal mestinya dibaca keras semuanya itu. Tapi mazhabnya mereka mazhab Syafi'i, katanya ya, saya belum baca lebih lanjut di kitabnya Imam Syafi'i Al-Um itu beliau memang begitu membacanya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Jadi itu mereka setiap subuh berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berilah petunjuk kepada kami di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Nah, kita enggak pernah berdoa begitu ya. Jangan kita salah loh Pak, enggak pernah doa pakai kunut. Salat witir ya boleh di waktu salat witir baca ya, malam hari salat witir 3 rakaat, rakaat yang terakhir baca doa kunut boleh, atau berdoa di luar salat aja sudah Allahumma hdini Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masih ada jalan lain. Atau ada berdoa gini, Astagfirullah,
Ada doanya itu. Aduh, nanti ketemu pas di kitab dakwat ya. Allahumma inni as'alukal huda. Itu doa Nabi itu, sahih hadisnya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang diminta oleh Nabi itu 4. Allahumma ya Allah inni as'alukal huda. Sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ya Allah, kepada Paduka ya Allah, al huda, petunjuk. Aku selalu mohon kepada Engkau ya Allah petunjukmu, jangan sampai aku sesat dalam setiap langkah kakiku, dalam setiap ucapan mulutku, dalam setiap pikiranku, dalam setiap perbuatanku. Mohon petunjuk kepadamu ya Allah. Bukan hanya petunjuk yang dimohonkan oleh Nabi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, dan aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Bukan hanya 2 itu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa, dan apa ya, diartikan kesehatan boleh, kesejahteraan boleh, ya, kenyamanan dalam hidup ini, wal ghina, dan kekayaan hati, kekayaan jiwa. Masya Allah, itu 4 kita diberi semua oleh Allah, udah cukup itu sudah. Nah, itu doa Nabi sering dibaca oleh Nabi di waktu sholat, di dalam sujud atau sebelum salam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, sudah kembali sini ya. Al-Quran itu diturunkan kepadamu Muhammad supaya engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan pun sebelum kamu, supaya mereka semua mendapat petunjuk. Nah, lalu Allah bercerita tentang dirinya mulai dari ayat 3 dari ayat 4 ini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi itu, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya, dari antara langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Allah menciptakan semua langit dan bumi beserta isinya dalam 6 hari. Ini dulu sudah pernah dibahas ya, para ulama berselisih pendapat tentang 6 hari itu apa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau 6 masa. Itu ulama terbelah 2 ya. Nah, kita percaya 6 hari itu aja. Hari ini mbuh hari sing piye, pokoknya 6 hari. Itu aja. Kita juga enggak ngelihat kok. Percaya saja sudah sama Allah. 6 hari apa? Yang kamu kenal 6 hari itu 6 hari apa? Kalau orang Kristen meyakini, orang Kristen itu meyakini 6 hari itu Allah menciptakan itu pertama kali hari Senin menciptakan itu, hari Selasa menciptakan ini, hari Rabu menciptakan ini, hari Kamis menciptakan ini, hari Jumat menciptakan ini, terus hari Sabtu menciptakan ini, hari Minggu Tuhan beristirahat. Nah, itu keyakinan orang Kristen. Saya sekolah di sekolah Kristen 3 tahun di SD, 3 tahun di SMP, belajar agama Kristen, ulangan agama Kristen. Jadi membaca kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, baca itu. Ya, diajarkan oleh pendeta langsung. Dan astagfirullahaladzim, satu kelas tuh yang paling bagus nilai agamanya malah saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Yang beragama Kristen tuh malah nilainya jelek-jelek semua tuh. Makanya pendetanya malah memuji-muji. Kalian ini bagaimana? Si Sugeng ini loh, gurunya orang Ambon. Si Sugeng ini yang bukan seagama dengan kita, nilainya bagus. Kalian ini semua jelek-jelek semuanya. Gimana ini kamu? Enggak pernah ke gereja kah? Itu. Aku enggak pernah ke gereja tapi nilainya bagus. Astagfirullahaladzim. Itu bukan kebanggaan itu. Belajar agama Kristen. Nah, sekolah 3 tahun, yang SMA-nya di Katolik. Jadi paham saya agama Kristen itu ya. Nah, saudara, dalam keyakinan Kristen itu begitu. Di hari Minggu Tuhan beristirahat. Makanya kamu enggak boleh kerja di hari Minggu karena Tuhan aja beristirahat kok. Itu Kristen versi Katolik yang paling besar pengikutnya di seluruh dunia, agama Katolik. Kali Kristen Protestan, Kristen apa? Advent, Kristen satu lagi apa namanya? Yahua apa itu? Yang gerejanya gereja Yahua itu enggak sama dengan Kristen ini. Mereka enggak mengenal hari Natal. Dan mereka gerejanya bukan hari Minggu tapi hari Sabtu. Karena Taurat mengajarkannya begitu. Nah, itu beda ya.
Nah, sudah kembali sini. Itu cuma sekedar pemberitahuan aja. Jadi, Dia Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Dia istiwa. Istiwa dulu guru saya mengatakannya bersemayam. Carane piye mbuh? Caranya Allah bersemayam itu bagaimana kita enggak tahu. Pokoknya Allah bersemayam 'alal 'arsy, di atas arsy. Kalau orang zaman sekarang, teman-teman dari Salafi mengatakannya jangan diartikan bersemayam, diartikan istiwa gitu saja. Nah, istiwa itu apa? Ya istiwa itu. Ya terus gimana menjelaskannya kepada orang istiwa itu gimana itu loh? Ya mungkin kurang pas tapi agak sedikit memberi pencerahan lah. Istiwa itu ya kalau manusia itu seorang raja itu duduk di singgasananya. Nah, itu istiwa. Nah, Allah itu istiwa 'alal 'arsy, di atas ars. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian Dia istiwa di atas ars, bukan istirahat, istiwa. Ya, malakum min dunihi min wali wala syafi'. Malakum tidak ada bagi kalian min dunihi dari selain Dia, dari selain Allah, min waliyin dari satu pelindung pun, wala syafi'in dan tidak pula satu pemberi, satu penolong pun, satu pemberi syafaat pun, satu pembela pun. Afala tatadzakkarun. Apakah maka tidak kalian mengambil peringatan? Setelah Allah bercerita tentang dirinya bahwa Dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya, lalu di ayat berikutnya Allah bercerita tentang dirinya lagi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dialah Allah yang mengatur segala urusan dari langit sampai bumi. Tsumma ya'ruju ilaih. Kemudian naiklah urusan itu kepada Allah. Fi yaumin, dalam satu hari, yang kana adalah satu hari itu miqdaruhu, kadarnya, lamanya, alfasanah, seperti 1 tahun, mimma ta'udun, dari apa yang kalian hitung. Allah yang mengatur segala urusan makhluknya ini yang mengatur itu Allah. Makanya paling enak jadi manusia itu berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah. Itu paling enak. Minta urusannya diselesaikan oleh Allah, sudah paling nyaman benar. Karena apa? Kalau Allah mengurus urusan itu mesti beres dan tidak perlu duit sogokan, tidak perlu. Kalau kita minta tolong manusia kan kadang pakai duit, sogokan, disogok. Kalau nggak disogok nggak dikasih, nggak dikerjain. Allah itu nggak perlu disogok. Kita merendah saja kepada Dia, kita jalani aja perintahnya, kita tinggalkan larangannya, kita cinta kepadanya, selalu ingat Dia. Allah senang banget itu. Nah, kita sudah cinta kepada Allah apa belum? Jangan jawab sekarang, jawab nanti malam. Ya. Kita sudah cinta kepada Allah apa belum? Kalau belum ya kita sekarang belajar mencintai Allah. Tidak boleh dikalahkan oleh cinta kepada siapapun. Termasuk cinta kepada anak, kepada istri, tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Wah, apalagi cuma kepada presiden. Itu bukan siapa-siapa kita itu. Orang lain kok itu. Dia pun hanya mengurusi dirinya sama keluarganya, bagaimana tetap bertahan dinastinya itu. Itu presiden kan semuanya pada begitu. Padahal Islam tidak mengajari seperti itu. Jadi saudara, ini Allah bercerita bahwa Dia yang mengatur segala urusan dari langit sampai ke bumi. Kemudian urusan itu akan naik, dia dibawa oleh malaikat sebagai laporan dalam 1 hari, yang lamanya 1 harinya di hadapan Allah itu sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Tuh. Dzalika alimul ghaib, itulah Allah yang mengetahui segala yang ghaib, wasyahadah, dan segala yang tampak. Al-Azizu, dialah yang maha gagah perkasa. Ar-Rahimu, dialah yang maha penyayang. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, dialah yang telah membaguskan segala sesuatu yang Dia telah menciptakannya. Wa bada'a khalqa, wa bada'a, dan dialah yang memulai khalqal insan, penciptaan manusia, min tin, dari tanah.
Jadi manusia itu mula-mula diciptakan dari tanah, maksudnya Nabi Adam, bukan manusia-manusia yang banyak ini, bukan, Nabi Adam. Tsumma ja'ala naslahu, kemudian Allah menjadikan keturunan Nabi Adam min sulalatin, dari saripati, min ma'in, dari air, mahinin, yang lemah, bukan yang hina. Sekarang mulai dirubah. Dulu waktu saya ngaji juga diartikan oleh guru saya yang hina gitu juga. Karena di dalam tafsir juga ada yang mengartikan seperti itu. Ya, coba kita kembali ke surat. Ya, ini tadi ya ayat 20 ini ya. Ini. Tafsir Ibnu Jarir sebagian mengartikan min ma'in mahin, mahin diartikan dhaifin, lemah. Tapi hakirin artinya remeh. Ya. Wa huwa nutfah, dan dia itulah nutfah, campuran air mani laki-laki dan perempuan. Waqad taqaddama, dan sungguh sudah lewat penjelasannya di depan sana, kata Ibnu Jarir. Wa hadhil ayah, dan ayat ini aslun, adalah pokok, liman qala, bagi siapa yang berpendapat inna khalqal janin, sesungguhnya penciptaan janin, innama, sesungguhnya huwa, dia itu, min ma'ir rajuli wahdah. Jadi ada sebagian orang, sebagian manusia, sebagian ulama ya yang berpendapat bahwa penciptaan janin itu bisa terjadi, bisa tercipta itu sebenarnya hanya dari air mani laki-laki saja. Air mani perempuan tidak bisa mewujudkan janin, tidak bisa, kata sebagian ini. Makanya Ibnu Jarir mengatakan ini loh, ayat ini dijadikan pokok asal bagi mereka yang berpendapat penciptaan janin itu dari air laki-laki wahdah, sendirian saja. Walaupun ada air mani perempuan, tapi air mani laki-lakinya enggak keluar atau enggak ada spermatozoidnya, yang enggak terjadi janin. Enggak ada spermatozoanya, ya enggak jadi. Itu kata sebagian. Wallahu a'lam. Sudah kembali ke sini. Ini kok ada salah ketik ini. Apa ini malam begini? Terus yang seterusnya kemarin sudah ya. Faja'alnahu fi qararim makin. Lalu kami jadikan dia, maksudnya kami letakkan dia, nutfah itu tadi, fi qararin, di tempat menetap, maksudnya di dalam rahim, makinin, yang kokoh. Tempat menetap yang kokoh maksudnya rahim manusia, rahim ibu dari si manusia tadi. Nah, terus pada ayat yang ke-22, sampai kapan nutfah atau air mani campuran suami istri tadi, laki perempuan tadi, berada dalam rahim? Ila qadarim maklum, sampai kepada kadar waktu yang dimaklumi. Ya, ila qadarin maksudnya ila waktin, dalam tafsir Ibnu Jarir begitu. Tulisannya qadarin, kadar kalau bahasa Indonesianya, tapi dalam tafsirnya maksudnya waktin, waktu. Rahim nutfah itu berada di dalam rahim sampai waktu maklumin, yang sudah diketahui, yaitu maksudnya ila ini waktin maklumin, waktu yang diketahui, li khurujihi minar rahim, yaitu di waktu keluarnya rahim tadi, keluarnya nutfah tadi dari rahim. Indallah, yang pengetahuannya hanya ada pada Allah. Hanya Allah yang tahu kapan jabang bayi tadi akan keluar dari rahim ibunya. Enggak ada yang tahu, siapapun kecuali Allah. Ada yang lain, Imam Al-Bawi mengatakan ila qadari ma'lum, maksudnya wa huwa waqtul wiladah. Sampai waktu yang ditentukan, maksudnya sampai waktu kelahiran. Sama dengan Ibnu Katsir juga mengatakan yakni ila muddatin muayyanatin min sittati ashurin aw tis'ati ashurin. Sampai masa yang telah diketahui dari sejak umur kandungan 6 bulan atau 9 bulan. Nah, kadang-kadang 6 bulan sudah lahir, itu kelahiran prematur. Kadang-kadang sampai sempurna kandungannya sempurna, cukup bulan, sehingga lahir di bulan ke-9, setelah 9 bulan. Nah, kalau tafsir yang lain yang agak aneh, yang tidak seperti yang lainnya,
ila qadarim maklum, sampai waktu yang telah diketahui, maksudnya sampai ila anusawwirahu, sampai kami membentuk jabang bayi tadi, membentuk dalam bentuk dia laki-laki atau perempuan, wajahnya kayak bapaknya atau kayak ibunya, rambutnya lurus apa keriting, itu kulitnya putih apa kuning apa putih seperti ibunya apa hitam seperti bapaknya, apa enggak kuning enggak putih tapi coklat misalnya. Itu Allah yang nusawwirahu. Ya, sampai kami membentuk tubuh si janin tadi. Nah, setelah kami bentuk sempurna, faqadarna fani'mal qadirun. Faqadarna, lalu kamilah yang mentakdirkan, yang menentukan, ya. Si jabang bayi itu tadi, si bayi itu tadi, fani'ma, maka kamilah sebaik-baik al-qadirun, yang menetapkan, yang menentukan, yang mentakdirkan. Jadi manusia itu ditakdirkan oleh Allah di dalam perut ibunya, diberi takdir, ditakdirkan. Ya, al-qadirun, Imam Al-Baghawi mengatakannya al-muqaddirun. Karena kata-kata ini, kalimat ini Pak, ini dibacanya ada dua bacaan. Dibaca faqaddarna, ada yang bacanya begitu. Faqaddarna, jadi dalnya ditasdid. Kalau ini kan enggak. Ya, mushaf itu kan enggak. Ya. Faqaddarna itu maknanya sama. Bacaannya beda tapi maknanya sama. Lalu kami takdirkan manusia yang masih bayi itu tadi dengan takdir-takdir yang Allah kehendaki. Ya, ini dalam tafsir Ibnu Jarir dikatakan, maksudnya kami takdirkan adalah faqadarna, lalu kami takdirkan apakah si bayi tadi asyaqiyah nanti akan menjadi manusia yang celaka, wasaida, atau menjadi manusia yang bahagia. Fani'ma, maka kami Allah adalah sebaik-baik al-muqaddirun. Di sini al-qadirun maknanya al-muqaddirun, yang mentakdirkan. Ini berdasarkan penjelasan yang berasal dari Ibnu Mas'ud. Rawahu Ibnu Mas'ud anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud, yang berasal dari Nabi? Ada di sini. Ini yang tadi saya mau buka ini. Nah, mana tadi? Ini ya. Nah, ini Pak. Nah, ini banyak sekali nih, tapi saya mau ambil satu aja. Sana semua ini sama aja isinya. Ini loh hadisnya. Hadis nomor 860 dari kitab apa iki? Ya. Kitab sunnahnya Abdullah bin Ahmad. Jadi ini hadis ya. Haddatsani Abi, kata Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad itu anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu yang mendirikan mazhab Hambali, yang diikuti oleh teman-teman dari Salafi. Mereka itu mengikuti mazhabnya Hambali. Orang Mekah, orang Madinah kebanyakannya mazhab Hambali. Walaupun ada juga yang sedikit yang bermazhab Maliki, tapi yang bermazhab Syafi'i enggak begitu kelihatan di sana. Kalau saudara pergi ke Yaman sana, konon di sana pusatnya orang-orang yang bermadhab Syafi'i, termasuk di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Ya, nah sini hadatsani Abi, telah menceritakan kepadaku hadis ini bapakku, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Hadatsana Yahya Al-Qattan, bapaknya Imam Ahmad mendapat dari hadis ini dari gurunya yang bernama Yahya Al-Qattan. Hadatsana Hammad bin Zaid, Yahya Al-Qattan dari Hammad bin Zaid. Hadatsani Ubaidullah bin Abi Bakrin, Hammad bin Zaid mendapat hadis ini dari gurunya yang bernama Ubaidullah bin Abi Bakar. Ini Ubaidullah bin Abi Bakar mendengar hadis ini Anasin, dari sahabat Anas, ya, pembantu rumah tangganya Rasulullah atau khodamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqala, Nabi pernah bersabda. Ini ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis ini ada di sana. Yang di sana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi di sini yang diriwayatkan oleh anaknya Imam Ahmad, ya. Kata Rasulullah, "Innallaha", sesungguhnya Allah itu wakkala birrahim, malakan. Allah telah menyerahkan tugas malakan kepada satu malaikat
birrahim, pada rahimnya manusia. Ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah menjaga, tugasnya menjaga rahimnya para ibu. Rahimnya para ibu ada malaikatnya loh. Ya. Nah, malaikat itu bertugas ngurusin rahimnya para ibu. Bagaimana maksudnya? Apa malaikat tadi bersembunyi di dalam rahimnya ibu? Ya enggak lah. Jangan dipahami begitulah. Malaikat gede banget deh. Masa masuk ke perutnya ibu cukup? Jangan dipahami begitu. Nabi mengatakan Allah memberi tugas kepada satu malaikat untuk mengurusi rahimnya para ibu. Faqala, maka Allah akan berkata, Allah berkata kepada malaikat, maka berkatalah si malaikat tadi yang diberi tugas oleh Allah akan berkata begini ketika ada sesuatu yang terjadi di rahim ibu tadi. Ai Rabbi, ya Allah, nutfatun, ini ada nutfah ini ibu ini dapat nutfah ini, ada nutfah dalam perutnya, dalam rahimnya. Yaitu Rabbi alaqah. Jadi ketika manusia itu akan lahir waktu dalam kandungan ibunya, kan kata Nabi 40 hari pertama berbentuk nutfah, gitu kan? Kemudian betul ya, 40 hari berikutnya berbentuk alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya berbentuk mudghah. Nah ini, ya, ketika ada berbentuk nutfah, malaikat lapor, ya Allah, ini ada nutfah di perut ibu orang ini. Di perut ibu ini sudah jadi nutfah. Lalu setelah tahap berikutnya, hari berikutnya lagi, Rabbi alaqah. Ya Allah, ini sekarang sudah berubah jadi alaqah. Setelah 40 hari berikutnya lagi, Rabbi wahai Rabb, ini mudghatun, ada mudghah ini dalam perutnya. Kalau bahasa Indonesia mudghah, janin. Fa iza, maka apabila sudah terjadi mudghah, qadallahu, Allah pun mentakdirkan, Allah Azza wa Jal, Allah yang maha gagah dan maha agung atau maha besar itu mentakdirkan khalqaha, makhluknya, ciptaannya, yaitu diantara takdir-takdir yang ditakdirkan oleh Allah di waktu manusia berusia 120 hari dalam perut ibunya. Salah satunya adalah qala, malaikat ketika berkata, ai Rabbi wahai Rabb, ini sudah jadi mudghah ini sekarang. Sakiyun aw saidun, ini ditulis sakiyun aw saidun. Bayi ini ditulis sakiyun akan menjadi manusia yang celaka, aw saidun atau manusia yang bahagia. Zakarun aw unsa, ini laki-laki, ini bayinya akan jadi laki-laki, aw unsa atau perempuan. Famar rizqu, lalu berapa banyak rezekinya, wamal ajalu, dan kapan ajalnya. 4 yang ditakdirkan. 1, sejak kita berusia 120 hari dalam perut ibu kita, itu sudah ada takdir kita masing-masing yang tidak seorang pun mengetahuinya. Manusia seperti saya dan Anda semua ini akan kapan tiba ajalnya sudah ada. Cuma hanya Allah yang tahu. Maka bersiap-siaplah menghadapi ajal kita, Pak. Jangan sampai ajal itu terjadi ketika kita sibuk melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kalau kita ajal kita sampai di saat kita sedang ngaji begini, alhamdulillah, itu harapan besar husnul khotimah itu. Kayak teman kita, sahabat kita, Haji Johar yang meninggal di tempat parkir, habis ngaji, tengah-tengahnya ngaji, keluar pamit, buang air ya, buang air besar, buang kecil, terus balik lagi ke mobil, kok enggak keluar-keluar. Tiba-tiba ketahuan meninggal dalam mobil. Tapi belum pernah ada yang meninggal pas sujud sini, belum pernah ya. Mudah-mudahan nanti ada nih sebentar lagi nih. Cuma siapa? Kalau belum siap amalannya ojo mati sih. Jangan mati dulu lah. Kalau kita belum siap amalannya, jangan, ya Allah, jangan, ya Allah. Ya. Jadi sudah dicatat berapa rezekinya, wamal ajalu, dan kapan ajalnya, apa ajalnya atau kapan ajalnya. Terus itu nanti laki-laki atau perempuan, kemudian nanti dia akan masuk neraka atau masuk surga. Itu sudah ada takdirnya. Qala, berkata Nabi, fayuk tabu dzalika, lalu dicatatlah yang seperti itu fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Ini Pak.
Makanya saudara sekalian, kita nggak usah terlalu khawatir kalau tentang dunia ini. Dunia kita jalani dengan santai gitu saja. Saya itu dulu juga nggak pernah menyangka bahwa saya akan berada di Sampit, nggak pernah kok saya itu. Sama sekali tidak pernah bercita-cita saya akan tinggal di Sampit, akan cari duit di Sampit, itu nggak ada. Jangankan cita-cita seperti itu, cita-cita jadi dokter pun nggak ada saya itu. Tapi Allah mentakdirkan saya jadi dokter. Itu keinginan bapak saya yang menginginkan saya sekolah dokter, dan saya lulus, beliau sudah meninggal. Ya, jadi soal duniawi tenang saja. Yang saudara harus khawatirkan adalah soal akhirat kita. Itu makanya kita harus selalu menjaga iman kita dan selalu menjaga amal kita, dan kita lakukan amal kita ikhlas karena Allah, jangan karena ingin mendapat perhatian dari siapapun, jangan. Tapi ingin mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian ya dulu, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.